billahi wa bil yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wa bil yawmil akhir falyukrim jarah. Wa man kana yu'minu billahi wa bil yawmil akhir falyukrim dhaifah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari kandungan hadis di atas bisa diambil kesimpulan. Yang pertama yaitu hubungan antara anggota masyarakat. Kita di dunia ini berbaur dengan masyarakat satu dengan yang lainnya, tidak mungkin sendirian. Menjalin berbagai hubungan dan saling membutuhkan. Islam mengatur agar hubungan tersebut terjalin dengan baik dan benar. Ini akan terrealisasi ketika antara satu dengan lainnya saling menghormati dan komitmen terhadap pergaulan. Termasuk dalam adat tersebut adalah perkataan yang baik. Apabila kita tidak bisa berkata yang baik, lebih baik diam. Yang kedua yaitu menghormati tetangga. Menjamu tamu dengan baik, inilah perkataan-perkataan yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis di atas. Kandungan hadis yang kedua yaitu membatasi diri untuk berkata yang baik adalah di antara kesempurnaan iman. Dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendorong kita agar komitmen terhadap etika-etika yang baik. Bahwa di antara tanda kesempurnaan iman seseorang adalah membatasi diri dengan berbicara yang bermanfaat, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat. Seorang muslim tidak akan berbicara hal-hal yang bisa membuat rasa sakit dan mengarah pada kerusakan, karena akan mendapat kemarahan dan kebencian dari Allah. Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan lurus atau benar keimanan seseorang sehingga hatinya lurus, dan tidak akan lurus hati seseorang sehingga lisannya lurus. Maksudnya menjaga diri dari ucapan yang tidak ada kebaikannya sama sekali. Kandungan hadis yang ketiga yaitu banyak bicara yang tidak bermanfaat menyebabkan kehancuran. Membicarakan hal yang tidak berguna dapat menyebabkan tidak berpahalanya suatu amal dan tidak bisa masuk surga. Karena itu, seorang muslim jika mau berbicara hendaklah berpikir terlebih dahulu. Demikian juga zaman sekarang banyak postingan-postingan di media sosial. Jika ia melihat apa yang akan diucapkannya adalah kebaikan dan bisa mendatangkan pahala, barulah ucapkannya. Bila sebaliknya, maka hendaklah ia menahannya dan tidak mengucapkannya. Sikap seperti ini membawa kebaikan dan keselamatan baginya, karena setiap lafaz yang diucapkan akan dihisab. Hanya ada dua kemungkinan, pahala atau siksa. Allah berfirman,
dalam surat Tob ayat 18. Tiada suatu ucapan yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Yang keempat yaitu adab berbicara. Seorang muslim hendaknya senantiasa berbicara hal-hal yang tidak mendapatkan manfaat dan tidak mengucapkan ucapan yang tidak diperbolehkan. Perkataan yang tidak berguna diantaranya yaitu ghibah, namimah, mencela orang dan lainnya, sebaiknya dihindari. Walaupun itu mungkin perjuangannya agak berat. Yang kedua yaitu tidak banyak bicara. Seorang muslim hendaknya tidak banyak bicara, karena dengan banyak bicara meskipun dalam hal yang diperbolehkan bisa jadi menjerumuskan pada hal yang dilarang atau makruh. Umar radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang banyak bicara tentu banyak salahnya. Barang siapa yang banyak salahnya tentu banyak dosanya. Dan barang siapa yang banyak dosanya maka neraka lebih pantas baginya. Yang ketiga itu wajib berbicara ketika diperlukan, terutama untuk menjelaskan kebenaran dan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini adalah